Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ij'alna bi ni'maika syakirin waj'alna bi balaika sabirin waj'alna bi qada'ika radin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa mensyukuri nikmat-Mu, hambamu yang sentiasa mampu bersabar atas segala ujian-Mu, hambamu yang rida terhadap qada dan qadar-Mu. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira a'marina awakhiraha wa khaira ayyamina yauman nalqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami amal yang menjadi penutupnya, sebaik-baik umur kami umur yang ada di penghujungnya. Jadikanlah sebaik-baik hari kami hari ketika mana kami berjumpa denganmu kelak. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Kahfi. Minggu lepas telah kita pelajari sama ayat yang ke-27. Ayat yang berisikan perintah kepada Nabi SAW khasnya dan kepada umatnya pada umumnya untuk terus menyampaikan, menyebarkan, menjelaskan apa-apa yang Allah wahyukan kepada baginda. Orang suka atau tak suka, menerima atau tidak, wahyu Allah, ajaran Allah mesti disampaikan. Itu poinnya. Apatah lagi wahyu Allah, ketetapan Allah, sama ada yang bersifat tasyri'i berupa perintah maupun larangan, halal haram,
maupun yang bersifat kauni berupa penciptaan, kedua-duanya ini Allah nyatakan la mubaddila li kalimatih. Kalimah la mubaddila li kalimatih yang diterjemahkan di dalam bahasa Melayu apa itu? Tiada. La mubaddila li kalimatih, tiada yang dapat mengubah bagi kalimat-kalimat atau ketetapannya. Menurut ahli tafsir, statement ini la mubaddala li kalimati ini mempunyai dua makna. Mempunyai dua makna. Pertama, bermakna ikhbar, ikhbari. Yang kedua bermakna nahyun, nahyi. Firman Allah yang berbunyi la mubaddala li kalimati, pertama membawa makna ikhbariyun, pemberitahuan, ikhbari. Ia bersifat informatif bahawa kalimat Allah tidak ada perubahan dan tidak ada sesiapa yang boleh mengubah. Itu informasi dan pasti benar adanya karena ia firman Allah. Allah memberitahu. Ada makna yang kedua, Allah bukan sekedar memberitahu bahawa kalimatnya tidak ada yang berubah dan tidak ada yang dapat mengubah. Makna yang kedua yakni nahyun, larangan. Sehingga maksud ayat ini, jangan sekali-kali ada di antara kamu yang mengubah, yang coba mengubah, yang ada niat untuk mengubah ketetapan atau ayat-ayatku. Jangan. Dan memang tidak mungkin dan tidak ada yang mampu mengubah. Dan tempoh hari telah kita pelajari kalimat Allah secara umum ada dua, ada kalimat iya, ada yang satu lagi ayat kau. Pertama, Allah memberitahu bahawa kedua-dua ayatnya ini, kalimatnya ini bersifat tetap, tidak berubah-ubah dan tidak boleh ada yang mengubahnya. Bila Allah kata babi itu haram, daripada zaman mula diharamkan hingga kiamat haramlah. Tetap tak akan berubah. Bila salat 5 waktu itu wajib, fardulah hingga bila-bila. Bila anak laki dapat 2 bahagian warisan daripada orang tua yang meninggal, banding dengan anak perempuannya, bersifat tetap, la mubaddil. Jangan coba beristihad, jangan coba terlalu kreatif dan inovatif. Sama dulu okeylah, perempuan dapat 1, anak lelaki dapat 2. Mana dahulu lelaki yang kerja, perempuan di rumah. Sekarang
Perempuan yang bawa kapal terbang, suaminya penumpangnya, mana boleh. Jadi kena berdua lah katanya. Nah, jangan, tak ada. Ini tetap hingga kiamat. Itu ayat syariah. Kemudian ayat kauniyah pun tetap juga. Kalau daripada dahulu bumi itu berrotasi 24 jam, hingga masa yang Allah tetapkan, macam itulah pergerakannya. Kalaulah fungsi jantung yang Allah ciptakan itu satu yang utama, yang ini untuk pam darah, mengedarkan darah seluruh tubuh, macam itulah hingga bila-bila. Jangan diusik-usik. Kalau Allah dah tetapkan kromosom X lelaki campur X perempuan, anaknya jadi perempuan, macam itulah ketetapannya. Tidak mungkin X campur X lelaki. Tapi kromosom lelaki Y campur X perempuan, lakilah jadinya. Tetap tidak ada perubahan. Itu makna ikhbar, pemberitahuan. Yang kedua, makna nahi. Nahi maksudnya kerana ayat-ayat kata aku ini bersifat tetap, jangan sekali-kali kamu mengubahnya. Jangan coba mengubahnya, huru-hara yang sekalian, akan menimbulkan bahaya. Ya. Dan lihat sajalah sekarang apa-apa perbuatan, karena manusia terlalu ceroboh, coba mengubah ciptaan Allah, akhirnya bukan kebaikan yang mereka dapat, malah sebaliknya. Bukan manfaat, madarat. Ya, konon hidung mancung ke sebelah, nak tukar mancung ke depan. Operate sana, operate sini, yang tebal dinipiskan, yang nipis ditebalkan, yang lebar dikecilkan, yang kecil ya. Mula-mula je nampak cantik, tunggulah 30 tahun mencair itu muka. Nak keluar pun tak berani kecuali berpayung. Apa hanya lah dicuba-cuba. Jangan, Allah kata, sudah jangan. Jangan coba ini campur ini, dah tetap Allah dah tekan, sudah. Api panas hingga bila-bila panas, tak akan boleh diubah dan tak perlulah coba mengubahnya. Kalau dia sejuk, namanya bukan api lah. Begitu seterusnya. Jadi kita ini sebenarnya menerima sesuatu yang datang daripada Allah, sama ada berupa peraturan hidup, perintah atau larangan, boleh atau tak boleh, maupun apa yang Allah telah cipta buat kita sempurna, kita tinggal terima, pakai saja. Tak perlulah campur tangan, coba nak modify sana, modify sini. Ibarat rumah, Allah dah ciptakan, buatkan rumah sempurna sebenarnya. Kita tinggal masuk linggang kangkung, tak payah komplain itu, komplain ini. Allah telah sediakan rumah tercantik, tercanggih, paling sempurna. Allah kata, jangan kamu ubah-ubah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang agamanya yang sempurna ini, yang tidak boleh diubah-ubah, sama ada peraturan syariatnya ataupun ciptaannya, diberitahukan Allah termasuk ayat-ayat terakhir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni semasa Nabi mengerjakan ibadah hajinya yang pertama dan yang terakhir. Nabi ni kalau bab haji zaman sekarang masih kalah dengan kita. Jamaah dah 7 kali, Nabi sekali je. Mana jamaah lebih hebat dah. Gamaknya tak tahulah. Nabi sekali je. Itulah pertama, itulah terakhir. Bukan waktu itu ada kota, tak ada. Tak ada kota, tak perlu menunggu. Kalau mau bila-bila masa. Sekarang ya Allah, kali. Bahkan tak dapat kota pun curi-curi.
termasuk ayat-ayat terakhir dan Nabi terima pada haji terakhir, yang pertama terakhir, ayat 3 surah Al-Maidah. Coba jemaah lihat. Ayat 3 surah Al-Maidah. Dan ayat ini adalah sentiasa diingat oleh kita. Ayat 3 surah Al-Maidah. Di situ ada keratan ayat, ni bagian akhir itu saya bacakan. Ini ayat yang termasuk ayat terakhir Nabi terima ketika Nabi sedang menunaikan fardu haji. Lalu Nabi sampai pada seluruh umatnya. Di situ ada ayat bagian akhir itu, al-yauma, tolong teruskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini dah sepakati oleh ulama. Ini termasuk ayat terakhir kerana bulan Maulid selepas baginda Nabi balik haji. Haji kan habis bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah tasrik habis, Nabi balik ke Madinah. Bulan Maulidnya itu Nabi wafat. Jadi tak lama, lebih kurang dalam 2 bulan ya. 2 bulan setengah lah Nabi meninggal. Apa makna ayat ni? Al-yauma, pada hari ini, kata Allah, yang pada hari ayat ini diturunkan, akmaltu lakum dinakum. Apa tu? Aku telah, dia gunakan madi tu, bukan mudhari'. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan alaikum, ke atas kamu, nikmatku, nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat dunia, nikmat segala macam. Allah sempurnakanlah. Yang penutupnya itu, wa raditu lakumul islam madina. Apa tu? Dan aku, kata Allah, ridha lakum, bagi kamu, al-islam, agama Islam, dinan, sebagai Masya Allah, ayat yang sangat penting. Allah mengisytiharkan kepada nabinya untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, termasuk kita hari ini. Saat ini, waktu ini, semasa aku turunkan ayat ini pada kamu Muhammad, ketahuilah, aku dah sempurnakan agama aku. Tak ada cacat celah, tak ada yang sepatutnya ada tapi belum ada, tak ada yang kurang, tak ada yang sempurna dari segala aspeknya. Dan aku juga telah sempurnakan juga, cukupkan pula nikmatku ke atas kamu, tak kurang apapun. Nikmat kenabian, kerasulan, keimanan, nikmat dunia, kekuasaan, sempurna. Karena agamanya telah disempurnakan, nikmatnya pun telah dicukupkan. Allah kata, aku ridha Islam yang kamu bawa itu sebagai agama. Sudah. Dan agama Islam yang Nabi wariskan kepada kita adalah agama yang sempurna, tidak perlu ada tokok tambah. Terima saja apa adanya, tak perlu modify sana, modify ini, tokok ini, tokok ini. Sudah. La mubaddila li kalimati. Masya Allah. Walaupun tak dinafi, mungkin dalam masalah-masalah sosial adalah istiad baru. Karena masalah-masalah yang timbul pada zaman sekarang belum timbul, belum ada pada zaman Nabi. Sedangkan masalah-masalah itu perlukan ketetapan hukum, sementara Al-Quran hadis tidak menjelaskannya secara pasti. Nah, di sanalah kemudian ulama memahami kaidah-kaidah umum daripada ayat Quran maupun hadis. Lahirlah
istihad. Layak istihad. Faham ya? Itu penting sekali. Jadi pertama bersifat pemberitahuan, ibarat. Yang kedua nahi. Jangan, karena dah sempurna, jangan kamu ubah-ubah, jangan usik-usik. Saya kata tadi ibarat rumah yang Allah sediakan dah sempurna, paling canggih, masuk aja, tak payahlah tukar cat lah, tukar langsir lah, tukar pintu lah, tak payah, duduk aja. Jangan sekali-kali kamu ubah. Itu kena difahami betul ya. Baik, sekarang ayat yang ke-29, 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ini perintah. Dalam ayat ini ada perintah, kemudian ada larangan, kemudian ada perintah. Ingat, dalam ayat ini ada perintah, larangan, perintah. Ya, jadi ada amar, ada nahi, kemudian ada amar balik. Jadi ada 4. Pertama berupa perintah, wasbir, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sabarkan oleh engkau Muhammad nafsaka, akan dirimu. Maksudnya tahan nafsumu, keinginan nafsumu yang tidak baik, yang bertentangan dengan agamaku, tahan, jangan lepaskan. Sabar maknanya menahan. Sabar maknanya imsak. Imsak itu menahan. Jika kamu punya kemauan, punya keinginan, tapi keinginan kamu, kemauan kamu bercanggah dengan syariatku, kata Allah, tahan kini itu, jangan penuhi, jangan ikuti. Sabar untuk apa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, untuk kamu terus bersama, bersama alladzina, orang-orang yang mereka yad'un, apa tu? Menyeru, berdoa, maknanya beribadahlah. Yad'un fi'il mudhari', maknanya berterusan. Sabarkan diri kamu, jangan jemu-jemu, untuk terus bersama pengikutmu yang selalu berdoa, beribadah pada Tuhan mereka. Tak kiralah bil ghadat ke wal asyi ke, pada waktu pagi dan petang. Zaman sekarang bila sebut pagi dan petang, ini bermakna bukan siang dan malam tak beribadah, bukan begitu ya. Ini dah bahasa kita pun begitulah. Awak ni pagi petang tak ada rumah. Lalu budak tu jawab, hanya pagi petang aja mak, kami siang dan malam di rumah. Bukan begitu. Maknanya sepanjang masa lah kalau pagi petang. Jadi pagi beribadah, petang beribadah, maknanya siang pun beribadah, malam pun beribadah, sepanjang masa. Yuriduna wajhahu, mereka menghendaki wajah Allah, mana keridhaan Allah. Ni pertama. Pengikut Nabi Muhammad yang masih tidak semuanya kaya. Tidak. Para sahabat tidak semuanya punya status sosial yang tinggi. Tidak semua sahabat Nabi ini golongan-golongan cendekiawan, elit-elit ilmuwan. Bukan. Tidak semua sahabat Nabi waktu itu hengseng belaka. Tak ada. Ada yang hitam. Bahkan Julaibib, Allahu Akbar, tapi kekasih Allah. Julaibib ni, minta maaf jelaskan, orangnya pendek, hitam, rambut keriting. Minta maaf, dalam sejarahnya, kedua bibir mulutnya atas dan bawah sama besar. Tengok, tapak kakinya lebar,
sehingga termasuk sahabat Nabi yang lambat menemui jodohnya karena tak berani nak pinang anak orang. Lalu Nabi tawarkan dia, Julaibib, kamu tak nak kahwin ke? Ya malu-malulah Julaibib. Sama Rasul siapalah yang nak. Jadi minta maaf kalau Julaibib tu sekarang masih ada, insyaAllah memang tak adalah. Oh, yang orang nak ambil dia jadi duta produk, tak adalah. Dia produk apa? Karena Nabi menawarkannya dan Nabi bersedia mencarikannya. Ya, Julaibib maulah dikawinkan dengan seorang wanita yang sempurna. Walaupun pada mulanya kurang menyukai si perempuan itu, tapi karena Nabi yang memilihkannya, maka Julaibib perempuan tadi pun mau menerima pinangan Julaibib. Subhanallah. Hanya beberapa hari berketika selepas perkahwinan ada panggilan jihad fi sabilillah. Julaibib seperti mana sahabat yang lain, semangat jihadnya mewujudkan agama Islam berkobar-kobar, pergi ke medan perang, mati syahid. Artinya istrinya, ya kalau dalam bahasa sekarang apa istilahnya, belum lama kahwin, kemudian mana jadi bertuah, punya suami mati syahid. Bayangkan seorang mati syahid diizin oleh Allah melalui hadis Nabi untuk memberikan syafaat, walaupun bukan syafaatul ubra, di akhirat 70 ahli keluarganya. Tentu yang paling dekat yakni tengok. Jadi bukan itu keberuntungan yang luar biasa. Baik. Nah, karena tidak semua sahabat Nabi ini orang yang punya status sosial sama, ekonomi sama, kedudukan yang sama. Tidak semuanya Brahmin, minta maaf, ada yang paria. Begitulah maksudnya. Tidak semuanya golongan ningrat, ramai yang melarat. Nah, kepada golongan yang kurang bernasib baik ini, ramai di antara sahabat yang kurang baik ini ibadahnya sangat kuat. Bahkan sababun nuzulnya ini jamaskan nanti saya sampaikan, yakni merujuk kepada banyak ulama orang ini merujuk pada orang-orang yang ditampung oleh Nabi di Masjid Nabawi. Dia pendatang di Madinah, tak ada keluarga, termasuk Abu Hurairah di sana, miskin, rumah tak ada, pekerjaan tak ada. Bahkan Abu Hurairah itu kerjanya jamaskan, minta maaf ya, hanya kalau ada sahabat suruh bantu rumah, kemas-kemas rumah, kalau bahasa sekarang lah, basuh-basuh dapat duit balik. Hidupnya dihabiskan untuk beribadah, bekerja hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Jadi miskin lah, dikenal sebagai Ahlus Sufah. Ahlus Sufah. Kalau jamaah pergi Masjid Nabawi, insyaAllah masih boleh dilihat tempatnya. Di Masjid Nabawi ada, di luar itu ada lantai yang agak tinggi sikit. Coba kalau pergi Nabawi, pergi itu ada lantainya ditinggal sikit dan diberi pagar. Disitulah dahulu orang-orang yang dipuji oleh Allah kan sebab ini. Sekarang sudah mewah lah, itu kapet pun tenggelam sekarang. Dulu orang ini tak ada kapet. Nah, jadi Nabi diperintah oleh Allah, Muhammad, hendaklah kamu bersabar ya senantiasa menemani dia orang ini. Mereka ini walaupun mungkin status sosialnya rendah, orang tak pandang, bahkan orang pandang, masyarakat pandang sebelah mata, mereka ini hamba-hambaku yang kuat memuji aku, semangat beribadah pada aku siang malam begitu. Jangan kamu kisah apa sahabat. Memanglah orang-orang munafik pastilah tak suka. Apalagi orang jahiliyah kafir ya. Kafir. Karena orang dahulu, minta maaf ya, termasuk jahiliyah ini zaman sekarang orang yang paling kuat mempertahankan apa yang dipanggil kasta. Apa kasta? Yalah kasta lah. Ada Brahmin dan ada Paria. Jadi Paria jangankan nak dekat dengan Brahmin, pijak banyak-banyak Brahmin pun kena hukum. Iya, tak boleh duduk sama, jangan harap.
Orang kafir Quraisy yang pertama sekali mengasaskan budaya kasta ni umat Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ni bukan sekadar berdakwah mengajak mereka mengesahkan Allah, bahkan juga membenteras budaya kasta ini. Dan itu dinyata oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik, saya tunjukkan ayatnya jemaah sekalian. Nabi Nuh alaihissalam, lihat surah Hud ayat 27. Tengok, sampai begitu sekali mereka, kaum Nabi Nuh, melihat kumpulan masyarakat yang lain yang dianggap tak selevel dengan mereka, yang dianggap sat taraf, tidak dianggap satu kelas. 27 surah Hud. Ini kisah umat Nabi Nuh. Walaupun nama suratnya surah Hud, tapi kisah Nabi Nuh. Dah jumpa? 27. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Tengok. Maka berkatalah malaun orang-orang kafir dari kaumnya, kaum Nabi Nuh. Malaun itu pembesar lah, pembesar-besar yang dekat dengan pusat kekuasaan, itu malaun. Ya, golongan-golongan atas lah, golongan di atas. Yang kafir daripada kaum Nabi Nuh. Apa kata kaum Nabi Nuh, malaun kepada Nuh? Nuh, mana roka illa basaran mithlana. Kami tidak melihat engkau wahai Nuh, kami tak pandang engkau wahai Nuh, melainkan semata-mata manusia macam kami juga. Jadi kalau kamu minta kami ikut kamu, apa kelebihan kamu? Kamu hanya manusia macam kami. Apa yang kamu makan, kami makan, tak lebih. Wa mana roka, ini waliyadzubillah, penghinaan mereka. Wa manaraka, dan kami tidak melihat engkau wahai Nuh illalladzina hum, illa kecuali alladzina, wala naraka, dan kami tidak melihat engkau wahai Nuh ittaba'aka, orang yang mengikuti engkau. Orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nuh lain tidak hanyalah alladzina hum aradhiluna. Apa tu? Orang-orang yang aradhil itu orang paling hina dengan kami. Kami tahu tak Nuh, pengikut kamu yang setia itu dalam badan kami halai, low class, hina, tak ada nilainya. Ya, golongan bawah paling paria lah, paling paria. Dahlah mereka ni tak ada status sosial tapi badiar ra'i lagi pula. Badiar ra'i apa maknanya? Badiar ra'i, lemah fikirannya. Ya, bahasa awamnya, pengikut kamu dahlah golongan kelas bawah. Mereka ini golongan botol pula. Mereka ni botol, bodoh dan tolol. Tengok. Wa manara lakum alaina min fadlin, dan kami tidak melihat bagi kamu semua wahai engkau Nuh dan juga pengikut kamu ni kelebihan atas kami. Apa yang kelebihan pada kamu? Tiba kamu nak suruh kami ikut kamu, kirim salam. Kamu nak suruh kami duduk sama rendah dengan mereka, beri hormat tinggi. Hey, no way. Tengok tu. Inilah pencipta kasta dalam masyarakat pertama. Dan ini masih terbawa hingga zaman jahiliyah pada zaman Nabi. Situ orang jahilah kafir, Masya Allah, melihat orang yang, dan harap-haraplah budaya jahilah, budaya zaman Nabi Nuh tidak ada pada zaman sekarang. Jangan sampai sekarang masih ada orang merasa tak nak berkawan kecuali kepada yang tak nak berkumpul kecuali dengan orang yang lah, apakah benda lah. Allah ciptakan kamu, kata Allah, laki perempuan semuanya sama.
Tidak ada kelebihan kecuali takwanya. Kullukum min Adam. Semua kamu, kata Nabi, dicipta anak keturunan Adam. La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan mereka yang berdarah Arab atas mereka yang tidak berdarah Arab illa bittaqwa, kecuali kalaupun orang itu ada kelebihan di sisi Allah karena takwanya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena darah keturunannya, bukan karena jenis jantinanya, bukan karena asal usulnya. Orang yang membanggakan diri karena darah keturunan, asal usul, Nabi kata itulah warisan jahiliyah yang Nabi kata umatku payah nak meninggalkannya. Wa yadzubillah tunzubillah. Akhirnya tengok, jadi kena yang dianggap yang sama lah. Kami tak nampak ada kelebihan kamu atas kami. Bal nadzunukum kadzibin. Bahkan kami yakin engkau Wainoh dan juga pengikutmu ni orang yang bohong, yang dusta. Pada zaman Nabi Muhammad menghadapi perkara ini juga. Orang-orang munafik yang kebanyakan kaya raya, yang punya darah keturunan yang mereka anggap mulia, bila melihat orang-orang susah di Masjid Nabawi, dan walaupun mereka ini orang-orang yang khusyuk daripada Allah, ya mereka pandang sebelah mata lah. Allah pesan Muhammad, sabarkan dirimu, terus bergaul bersama mereka ini, karena mereka ini hamba-hambaku yang kuat menyembah aku pagi, petang, siang, malam, semata-mata mereka yuriduna wajhah, mengharapkan ridha Allah. Rupanya dalam agama ini zaman sekarang ini perlukan keikhlasan kepada Allah beragama. Iya, punya kedudukan pun, kaya raya sekalipun, gagah perkasa pun, tapi kalau beragama ya tidak kerana Allah, ya tidak akan memberi apa-apa sumbangan kepada Islam. Yang memberikan kekuatan Islam ini yakni keikhlasan, siapapun orangnya. Sebab itu Nabi diperintah oleh dengan tegas, sabarkan dirimu, jangan jemu-jemu, jangan rasa rugi. Satu perintah. Larangannya, wala ta'du ainaka anhum. Dan janganlah, ini larangan, ta'du, ada ya'du itu mana melampaui, ada waktu kan melampaui, muta'di itu kan ya. Ainaka, kedua matamu, anhum, daripada mereka ashabu sufah itu. Turidu, kerana engkau menghendaki zinatal hayati dunia, perhiasan kehidupan. Maksudnya Muhammad, janganlah kedua matamu tu kamu kalau dalam bahasa bebasnya, bahasa kasar, janganlah matamu terbeliak melihat kehidupan dunia di luar sana, sehingga kamu tutup mata kepada pengikutmu yang ikhlas ini, kagum, terpesona, kan memang ujiannya sangat berat. Di luar sana, Masya Allah, ramai orang-orang yang kaya raya, yang hidupnya mewah, serba berkecukupan, gemerlapan dunia, tapi tidak ikhlas dalam beragama. Allah kata, kamu janganlah mata kamu terpupu pada dia orang, mereka ini tidak ikhlas, sehingga kamu tinggalkan pengikut kamu yang ikhlas karena aku. Tengok tu. Jadi agama tu Islam perlukan orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan pada status sosialnya, darah keturunannya, kelasnya apalagi dalam agama Islam tidak kelas-kelas, tak ada ya maksudnya ya. Kasta-kasta tidak ada. Itu adalah ciptaan kaum Nabi Nuh pertamanya. Tapi Nabi mengatakan termasuk jahiliyah, dan Nabi juga memberi ingatan pada umatnya, salah satu budaya jahiliyah Arab Quraisy yang umatku nanti susah untuk meninggalkannya, satu,
membanggakan darah keturunan. Keduanya, mereka itu termasuk nasab lah tu. Keduanya, mencela nasab orang. Ya kalau orang menggandakan pasti mencela lain kan. Tak maaf, oh yang datang dari timur, kami orang timur, lawang barat, memang barat memang macam tu katanya. Yang dari barat, yalah, memang barat itu orang selatan memang perangnya macam tu. Apa hanya selatan, barat, utara ni? Bangsa Quraisy pun, orang Quraisy ni punya Nabi Muhammad. Betul ya? Quraisy melahirkan Nabi Muhammad, kekasih Allah. Tapi bangsa Quraisy juga ada Abu Jahal. Betul? Jadi itu Bani Israel memang banyak yang jahat. Tapi ingat, Bani Israel banyak nabinya. Jadi jangan memang Israel macam tu. Janganlah. Apa kena mula dan bangsa? Setiap umat pasti ada yang jahat, ada yang baik. Setiap negeri ya ada yang soleh, ada yang toleh. Toleh itu lawan soleh. Soleh baik, lawannya toleh. Senang saja. Shot tukar jadi tok. Soleh itu masuk surga, toleh masuk neraka. Ini kadang membanggakan. Oh saya ni, oh saya bangsa ni. You bangsa apa? You suku apa? Allahu Akbar walillahil hamd. Apa dia fikir? Bersuku ini pilihan dia? Tak, Allah yang pilihkan. Bila Allah yang pilihkan, kenapa dicela? Kenapa dibanggakan? Membanggakan darah keturunan, mencela darah orang, itu perangai jahiliyah. Nabi yang kata. Dan yang sebenarnya yang umatku tak susah nak tinggalkan budaya jelas, yakni an-nujum, percaya kepada nasib, tenung nasib, tilik nasib, percaya angka, percaya tarikh lahir, percaya apa lagi? Ya, sui-sui itulah. Apa? Sui namanya? Feng sui itulah. Percaya ini, percaya angka. Takut sungguhlah angka 13. Jadi kalau ada orang nak bagi duit, katakanlah 12,000 atau 13,000, dia boleh 12,000. Pasal 13 dia takut. Itu suatu karena tarikh lahir lah, percaya nasib itu takut oleh tai lalat lah. Tai lalat punya pasal kan? Allah. Itu budaya jahilah. Orang mukmin tidak boleh ada seperti itu. Baca tentang ni apa, horoskop inilah, astrologi, ada surat khabar keluar, buka ni 8 hari bulan Julai, di Selasa apa nasib ramalan ini, kawan-kawan yang jauh mulai mendekat dan yang dekat mulai menjauh. Apa ke benda lah. Fatwa Arab Saudi, orang yang membaca ramalan-ramalan horoskop, ramalan bintang, ilmu nujum tu, astrologi tu mas sekalian, membaca saja tanpa mempercayai, hukumnya dosa. Membaca dan mempercayainya, hukumnya syirik. Itu sia-sia. Itu budaya jahiliyah. Saya itu tengok. Tidak mudah jamaah sekalian seorang pemimpin sekelas Rasul SAW untuk terus bersabar, menemani, mengasihi, melindungi, menghargai pengikutnya yang dianggap masyarakat terpinggir. Sangat sabar, sedangkan mereka orang-orang yang kuat beribadah. Allah larang, jangan mata kamu tumpukan keluar sana karena inginkan zinatal hadirnya, sehingga kamu abaikan orang-orang yang ada di sofa itu. Itu larangan dia. Larangan yang kedua dalam ayat ini, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Apa tu? Dan jangan engkau taati, jangan engkau taat, jangan engkau patuh ikut siapa yang kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami.
Orang-orang yang hatinya lupakan kami, kata Allah, jangan dengar cakap dia, jangan dekat dia, pedulikan aja siapapun orangnya, mau berkasta Brahmin ke, mau jutawan, mau punya pengaruh ke, jika hatinya tidak ingat kami, maknanya orang kafir lah. Jangan dengar cakap dia. Ini tidak mudah jemaah sekalian, sebab ada orang yang punya pengaruh, orang yang besar, pengaruhnya pasti besar. Berbeza dengan orang yang tadi dianggap kurang bernasib baik dalam masyarakatnya. Nah, yang terakhir, yang keempat, berupa perintah apa namanya ini? Bukan ini, sorry ya, bukan perintah, bukan larangan. Ini masih sambungan daripada yang larangan yang kedua tu. Wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan adalah perintahnya furuton, melampaui batas. Jadi dalam ayat ini, saya ulangi sekali, silap tadi, ada satu perintah, ada dua larangan. Dalam ayat ini ada satu perintah, dua larangan. Perintahnya wasbir, tuh. Larangannya la ta'du, satu, kedua la tuti'. Jangan kamu ikuti orang-orang yang satu, hatinya lupa akan peringatan aku. Dua, orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Jadi ayat ini jemaah sekalian, secara umumnya al-makna al-jumali, al-makna al-jumali maknanya ya apa ya bahasa Melayu? Apa Melayunya? Ya, al-makna jumali lah. Makna secara umum lah, ya. Tafsir secara umum, general meaning lah istilahnya. Ya, ini memberikan maksud, ya, Allah perintahkan Nabi untuk terus bersabar, menemani, mendekati, merawat, membimbing sahabat-sahabat mukmin yang fuqara, atau dalam bahasa kita yang mereka kurang dianggap kurang bernasib baik dalam masyarakatnya. Rumah tak ada, harta tak ada, family pun tidak ada. Ya, contoh Abu Hurairah zaman salah seorang daripada yakni Abu Hurairah yang menjadi terkenal sekarang. Dia sebenarnya ahli sufah, orang miskin di Madinah. Orang miskin di Madinah. Yakni mereka ini orang yang ikhlas menyembah Allah, dan Nabi dilarang oleh Allah untuk mengikuti, mentaati orang-orang yang hatinya lupa akan peringatan Allah dan suka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu bermakna Islam adalah amat mengutamakan umatnya yang ikhlas beragama. Keikhlasan itu adalah syarat mutlak diperlukan oleh Islam, oleh setiap muslim. Apapun status dalam masyarakat, apapun kedudukannya, apapun profession dia, jadi orang muslim mesti ikhlas menjadi orang muslim semata-mata karena Allah. Karena Islam perlukan orang-orang seperti ini. Profession boleh berbeza, darah keturunan boleh tidak sama, karena itu bukan pilihan kita. Bahasa boleh berbeza, budaya boleh berbeza. Selera makan biasa tak sama. Kalau selera makan ini sama jam macam, saya yakin kita kebuluran. Iya. Kalau selera makan ini sama, kita kebuluran. Pasti bahan makanan habis. Katalah semua manusia makanan yang paling disukai dan tak suka yang lain pucuk paku punya. Cuma nak cari bekalan pucuk paku. Sebab yang lain tak nak. Kebuluran kita, nasib baik Allah fizakan. Yang ini pucuk paku, yang ini jambu batu, yang ini belimbing besi. Yang ini ikan parang. Ya, kan Melayu makanan dia memang makanan pendekar semualah. Ikan pun parang, pucuk pun paku, belimbing besi, apa lagi
Itu makanan pendekar aja mas sekalian. Tapi karena nampak rakus juga. Kue-kue pun dah taik minyak lah. Itulah. Telinga keling lah. Tak apa-apa lah. Nama pun Allah. Macam tak lalu nak makan. Yang penting beragama lillahi ta'ala, mencari doa Allah, sudah. Profession boleh berbeza, tempat tinggal berbeza. Mulai pada duduk istana, banglo yang paling mewah, garden and gated, hinggalah yang duduk sitting garden, tak ada masalah. Asal inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua nanti masuk surga, jumpa di surga. Iya. Di surga nanti ramai orang kaya raya, di surga itu pun nanti ramai orang yang dahulu dunia miskin. Iya. Jadi satu, bila di surga masalah semua jadi kawan. Demikian juga yang jadi ahli neraka. Ya, ahli neraka pun ramai yang di dunia orang kaya raya, nah ramai juga yang miskin. Kalau itu masuk surga atau neraka bukan karena kaya, bukan karena miskinnya, tapi karena inna solati wa nusuki wa mahyaya. Itu yang penting. Saya ulangi, kalaupun Allah nak bezakan penilaiannya terhadap hambanya, bukan karena darah keturunannya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena jenis jan atau tinanya, bukan karena jenis jan atau tinanya, tapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, di sisi Allah, yakni orang yang paling bertakwa, paling bertakwa. Ini dia. Sebab itulah Nabi dilarang oleh Allah untuk mengabaikan hak pengikut yang kuat beragama hanya karena terpesona dengan kemewahan dunia. Baik, larangan Allah kepada Nabi dan juga pada kita, saya sambung berkaitan dengan ayat ini. Tengok ayat yang lain yang maknanya lebih kurang sama, mesejnya sama. Lihat surah Ali Imran 196. Ini penting nih. Ali Imran 196 hingga 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Apa artinya? Jangan sekali-kali memperdayakan engkau kebebasan bergerak orang-orang kafir fil bilad, di negeri. Jemaah sekalian, orang-orang kafir yang kebanyakan mewah dan berkuasa, pandai pula, berjaya dalam hidup, perniagaannya makin beruntung, banyak untung. Sementara pengikut Nabi, umat Islam di awal Islam ni kebanyakan orang-orang pedalaman, buta huruf, miskin bin fakir. Ya, kebanyakannya dahlah miskin bin fakir. Jadi Nabi diingatkan, pengikut Nabi yang miskin, yang kurang miskin pun diingatkan oleh Allah, janganlah engkau sekali-kali diperdayakan dengan kebebasan orang kafir bergerak ke sana kemari di negeri ini. Ingat, ini di Makkah ya. Waktu di Makkah ya mas sekalian, orang mukmin takut bila nak keluar. Ya, malam aja mesti duduk di rumah, sebab kalau keluar nanti culik oleh orang kafir. Dan kalau culik memang hilang lah.
Sebab Makkah dikuasai sepenuhnya oleh orang kafir dan mereka sangat benci pada orang Islam, sehingga orang Islam ketakutan. Dia hanya boleh keluar siang, malam terus duduk ke rumah. Keluar, apalagi keluar daerah, lagilah tak balik jawabnya, tinggal nama lah. Sementara orang kafir bebas ke sana kemari, nak keluar malam ke siang ke, berniaga bebas, mewah-mewah belaka. Lalu Allah ingatkan Nabi dan umat Islam, baik nabiku dan umat Islam, kamu janganlah terpedaya, tertipu dengan kebebasan orang-orang kafir bergerak ke sana kemari. Sebab mungkin nanti orang Islam yang imannya masih lemah, dia fikir, kami ini orang Muslim, katanya kalau orang Muslim itu orang yang benar dikasihi Allah, disayangi Allah. Kalau betul lah kita orang Islam ni disayangi oleh Allah, kenapa hidup kita susah ya? Tapi kenapa si kafir senang linang? Kenapa si kafir macam tak ada rasa takut ke sana kemari? Tapi kenapa orang mukmin yang katanya dikasihi oleh Allah, boleh jadi orang yang imannya lemah kan begitu? Takkan kita berada di agama yang benar tertindas macam ini? Orang kafir macam-macam ada. Ini awal-awal Allah sudah ingatkan, jangan kamu terpedaya dengan kebebasan bergerak, kemewahan yang aku berikan pada orang-orang kafir. Jangan sekali-kali. Lalu kamu fikir, oh maknanya jangan-jangan yang betul ini orang kafir, buktinya mereka senang. Jangan-jangan kita ini berada di jalan yang salah, buktinya kita susah. Wah, kalau macam itulah bahaya sungguh tu. Allah ingatkan, mata'un qalilun. Apa tu? Kesenangan yang sikit. Kebebasan bergerak, kemewahan orang kafir yang kamu tergiur itu sebenarnya hanya sikit aku berikan pada mereka. Sikit pertama karena yang Allah berikan kepada hambanya sebanyak manapun itu sangat sedikit berbanding nikmat Allah yang lainnya. Agak-agak ya mas kan, siapa ya orang yang diistilahkan terkaya di dunia sekarang ini? Seluruh di planet bumi, yang terkaya di planet bumi. Jeff siapa? Jeff Bezos. Jeff Exos. Jeff Bezos. Oh, yang baru kahwin tu ya? Kaya raya tapi kenapa jadi bujang lapuk? Okey, berapa bilion kekayaannya? Atau triliun? Bilion ya? Katalah 500 bilion, katakanlah. Saya nak tanya mas kan, 500 bilion US dollar itu berapa peratus berbanding bumi dan isinya? Saya tanya. Berapa persen? Tak ada nilainya kan? 500 bilion US dollar artinya berapa persen berbanding nilai oksigen yang Allah sediakan? Qalil itu maknanya begitu, makna pertama. Makna kedua, qalil itu yakni sekejap dan sementara. Okey, berapa lama orang dapat menikmati nikmat yang Allah berikan? Selama mana agaknya? 24 jam sehari semalam? Tak ada, bila tidur dia tak nikmat. Dia boleh menikmati makanan berapa lama? Menikmati makanan berapa? Nikmatnya menikmati makanan tu berapa lama? Coba jawab ketika makanan masih belum ditelan. Lepas tekak dah tak sedap. Takkan masuk perut masih sedapnya, sedap. Mana itu orang? Nikmatnya tidur, ya mungkin sebelum tidur malah tak nikmat karena dia tak boleh tidur. Bila dah tidur ni jamaah sekalian, sebenarnya mana tidur ni di mana ya? Di mana atau bila nikmatnya tidur? Mengantuk. Bila ada mengantuk, mau tidur di atas katil ke, di atas apa ke, lantai ke, tanpa bantal ke tak apa. Tapi kalau tak mengantuk, Allahu Akbar, Muqaddimah tidur 3 jam, tidurnya 5 minit. Qalil di dunia. Tak
takkan benda yang sedikit dan sekejap itu membuat kamu terpesona sehingga kamu menjual iman kamu, kata Allah. Sementara di akhirat nanti, thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam. Takkan nasib hambaku yang seperti itu kamu terpesona, kamu tergiur. Jangan. Inilah. Jangan sampai. Jadi ayat ini memberitahu kita, termasuk ayat yang kita pelajari, jangan sekali-kali orang mukmin ini menilai Allah sayang hambanya kerana kemewahan yang Allah berikan. Bila Allah bagi macam-macam, semua hajat dikabulkan, maknanya Allah sayang. Bila hidupnya susah, hajatnya Allah tak tunaikan, usahanya Allah gagalkan, maknanya Allah tak sayang. Itu salah bin keliru. Mana dalilnya? Ini bukan kata saya, kata Quran. Tolong ingat betul ayat ini. Lihat Al-Quran jamaah sekalian. Di dalam surah Al-Fajr, surah 89. Ini penting nih. Bagaimana cara kita menilai Allah sayang atau tidak, atau bagaimana Allah menyalahkan penilaian kebanyakan manusia tentang sayang atau murkanya Allah kepada hambanya. Lihat surah 89 bermula ayat 15. Pada zaman sekarang ini, ketika hidup kita dalam dunia yang cenderung hedonisme, kita ini sedang dilanda gaya hidup hedonisme. Tolong ayat ini benar-benar difahami betul. Kalau perlulah, pergilah kepada siapa pelukis untuk buat kaligrafi, gantung di dinding untuk mengganti 3 kul yang sudah lama di situ. Pasal di dinding itu 3 kul sudah lama sangat. Dah 25 tahun tukar ini. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia, ini Allah yang kata ni, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya. Ibtala tu menguji. Ingat ya, balak menguji. Balak ni zaman sekarang menurut Al-Quran ada 2. Ada yang masih ingat? Balak menurut Al-Quran ada 2. 1 dan 2. Ya, itu. Nah. Kita ni kadang bila sebut balak, mana benda yang kita tak suka kan? Itu salah. Balak menurut Al-Quran tu ya, ini walukum bil khair bi syarri wal khairi. Ada balak syar, ada balak khair. Sakit itu balak itu ujian, ya. Sehat pun ujian. Tapi seringkali kita kata, macam mana abad? Oh, saya minggu lepas baru diuji. Pasal apa? Sakit. Sekarang ujian dah tak ada dah. Allahu Akbar. Baca Quran dah khatam 6 kali, tapi ayat itu tak baca. Sehat itu ujian, balak itu ujian. Dan belum tentu buruk. Orang yang diuji dengan sakit, walaupun dia tak suka, tapi bila dengan ujian sakit ia makin dekat dengan Allah, maka sakit itu adalah nikmat baginya. Sebaliknya, kalau ia diuji dengan kesihatan yang dia suka, tapi jika dengan kesihatan itu membuat dia makin jauh pada Allah, kesihatan itu adalah balak bagi dia, azab baginya. Jadi azab ataupun nikmat bukan bergantung pada bentuk yang Allah berikan pada kita, sikap kita kepadanya. Baik, tengok ayat ini. Ini teguran Allah kepada cara berfikir manusia yang salah. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, ini ujian yang baik ni. Bagi sehat tak pernah sakit, senang tak pernah susah, untung tak pernah rugi, berjaya tak pernah gagal, kaya tak pernah miskin.
Fa akramahu, lalu Tuhannya muliakannya atau memberikan apa yang diminta. Wa na'amahu, dan apa tuh? Memberinya nikmat. Sebenarnya begini jamaah sekalian ya, ada yang memahami gini. Adapun manusia ni apabila Allah bagi dia nikmat, Allah muliakan dan Allah bagi nikmat, ada makna seperti itu. Makna yang kedua, adapun manusia ni apabila Allah bagi nikmat, akrama itu mana Allah bagi apa yang dia nak. Kan nama Allah Al-Karim. Karim maknanya maha memberi, dermawan. Minta apa ya Allah bagi, dapat itu. Wa na'amahu, dan Allah bagi peluang untuk menikmati pemberiannya. Jamaah sekalian, ada orang Allah bagi nikmat. Nikmat itu apa? Nikmat kapal terbang banyak. Tapi dia Allah tidak bagi peluang untuk menikmatinya karena dia takut naik kapal terbang. Nah, gayat. Itu rugi ke kira untung tuh? Allah bagi nikmat melimpah-limpah, dusun durian. Tapi dokter kata jangan sentuh. Tengok pun Anda masuk ICU. Ini orang yang Allah bagi apa yang dia nak, tapi tak diberi peluang untuk itu kira okey tak okey? Semua jenis kendaraan ada, kendaraan laut ada, darat ada, udara ada, semua kereta ada, kereta lembu pun ada. Tapi malangnya gayat, mabuk naik kereta. Dia kemana-mana naik basikal. Makan pun alay, karena yang lain tak boleh makan. Nah, tapi ada orang yang dalam ini Allah siapkan. Adapun bila manusia ni aku bagi macam-macam rezeki dan aku beri peluang untuk dapat menikmatinya, itu kira okey tak okey tu? Wah, okey lah. Kan? Bagi dia sekian durian dan dia boleh makan durian 10 biji sekali makan. Tapi tak sakit. Dibagi banyak kapal pesiaran, lalu dia hidup di lautan. Wah, cukup lama. Dapat menikmati maksudnya sehingga lupa daratan. Terlalu lama di laut jadi lupa daratan. Orang lupa daratan karena terlalu lama di laut. Bila manusia aku uji dengan macam itu, Allah kata apa? Fayaqulu, pasti manusia akan kata, dia akan fikir Rabbi akraman. Apa tu? Tuhanku telah memuliakan aku. Manusia seringkali berfikir bila ia senang, sehat, tak sakit, kaya tak miskin, dia fikir Allah suka dia. Kamu fikir aku suka kamu hanya karena aku telah beri macam-macam pada kamu. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu, dan adapun apabila Tuhannya telah mengujinya, tadi diuji dengan kesenangan, sekarang diuji faqadara alaihi rizqahu, lalu dia Tuhannya menyempitkan atasnya rezekinya. Rezekinya jadi sempit, miskin tak pernah kaya, sakit tak pernah sembuh, kan? Asyik rugi tak pernah untung. Susah nak cari apa kerjaan, dapat kerja dibuang kerja, hilang barang, hidupnya susah lah. Bila aku uji dengan kesusahan-kesusahan, fayaqulu, lalu manusia ini berkata, dia fikir Rabbi ahanan. Apa tu? Tuhanku telah menghinakan aku. Ada manusia seperti itu? Ada? Siapa? Jamaah jangan sekali-kali ada. Ini menyalahi Al-Quran ni. Manusia ni pelik kata Allah. Bila aku bagi macam-macam kesenang, dia fikir aku suka dia. Bila aku bagi ujian susah, dia fikir aku tak suka dia. Apakah betul cara berfikir seperti itu? Allah sendiri jawab ayat yang ke-17. Keras jawapan Allah. Kalla, kalla.
Apa makna kalla? Allah bukan sekarang cakap la, tapi kalla. Nungkah. Nahi. Tu orang Latin Amerika dia kata nungkah. Nahi tu sampai nahi sampai geleng-geleng kepala. Nahi. Maknanya bukan macam tu. Cara kamu berfikir itu salah. Anggapan kamu tu salah 100%. Bila kamu fikir aku suka kamu hanya karena aku bagi kamu macam-macam, tak betul. Bila kamu fikir aku tak suka kamu, aku hinakan kamu hanya karena aku jadikan kamu miskin, pun juga tak betul. Kala la. Faham ya? Jadi jangan sekali-kali. Tapi kadang kita itu jangan-jangan memang Allah tak suka awak lah, sebab awak ni asyik sakit aja. Tengok aku ni. Lah, tolonglah baca ni surah Al-Fajr ni ya. Ini betul-betul teguran keras daripada Allah. Allah kata kalla. Tidak. Sama sekali tidak. Sebaliknya, baik atau suka atau tidaknya Allah, ridha atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cucu dia. Ada Asma dan handphone Ustaz Cucu. InsyaAllah nanti. Jadi ini satu kesalahan. Sebab itu dalam ayat yang kita pelajari surah Al-Imran tadi, kalau kamu tengok orang kafir, aku bagi kesenangan hidup, seolah bebas buat apa saja, sementara kamu serba ketakutan hidup di rumah kamu, janganlah kamu terpedaya. Jangan kamu iri. Sepatutnya kamu tetap merasa beruntung dan bertuah karena kamu tetap menyembah aku walaupun hidup kamu tidak semewah mereka. Cantik ya Islam punya panduan. Sebab kalaupun mereka senang hari ini, esok lusa qalu neraka. Mereka puas pergi ke sana kemari, terbang sana kemari. Mana tahu minggu depan nanti jatuh ke mana? Neraka. Allahu Akbar. Jadi orang yang Allah pilih sebagai hambanya yang soleh, iman dan sabar dengan keimanannya, istiqomah dengan agamanya, itulah orang yang paling bertuah. Sehingga Nabi diperintah oleh Allah secara khas, jaga mereka ini Muhammad. Jangan tinggalkan. Jangan sekali kamu tinggalkan. Sayangi mereka, dekati mereka. Karena mereka ini orang yang serba kekurangan. Bukan karena malas bekerja ya. Jemaah sekalian, orang-orang miskin di Madinah ini bukan karena malas bekerja. Karena mereka ini menghabiskan umurnya untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga kalau mereka nak bekerja pun hanya setakat untuk mendapatkan makanan yang dimakan pada hari itu. Dan ini dipuji, orang-orang ini dipuji oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Coba lihat. Miskin tapi bukan karena malas bekerja. Beza tu. Al-Baqarah 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ada? Ayat ini diturunkan oleh Allah agar Nabi memberikan perhatian khusus
terhadap golongan ini, terutama sekali ketika Nabi sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Bila Nabi, orang Islam boleh kejayaan dalam peperangan dan boleh ke harapan yang banyak, diagih-agihkanlah kepada pasukan Islam dan juga orang-orang yang berhak. Golongan-golongan yang Nabi tak boleh terlepas pandang, nah ini dia disebut ini, bagi orang-orang fakir. Dan mereka fakir bukan karena malas bekerja. Mereka fakir karena lil alladzina uhsiru fi sabilillah. Apa tu? Orang-orang yang telah terkurung di jalan Allah tu, mana mereka telah mengabdikan hidupnya fi sabilillah. Kebanyakan umur dan masanya untuk agama Allah. Sehingga kalau nak bekerja pun tadi kan macam Abu Hurairah, ya bantu rumah sahabat yang menyuruhnya untuk apa yang melakukan apa yang disuruh oleh tuan rumah lah. Kemudian dapat upah, sudah. Jadi tak pernah punya simpanan. Selebihnya mengikuti Nabi dengan Nabi. Sebab itu Abu Hurairah terkenal sebagai perawi hadis yang paling banyak kan. Sahabat pernah berkata, syabi'a Abu Hurairah. Perut Abu Hurairah itu kenyang dengan hadis. Karena memang tak nak pisah. Jadi macam mana nak cari kekayaan, menghimpun kekayaan? Tak mungkin, miskin lah. Miskin bukan kerana malah bekerja, miskin karena umurnya betul-betul diwakafkan fi sabilillah, sehingga la yastati'una darban fil ardi. Apa tu? Mereka tidak mampu berjalan di muka bumi. Tak mampu ni mana tak mampu bekerja lah, karena masanya banyak dihabiskan fi sabilillah. Ya. Karena kemiskinannya ini, yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang tak tahu, jahil itu tak tahu maknanya. Orang-orang yang tak tahu mengira mereka ini orang-orang aghnia. Apa tu? Orang kaya. Ramai sahabat-sahabat yang tak tahu orang-orang fakir ini diingat orang kaya. Kenapa mereka orang kaya? Minat ta'affufi. Dari sebab mereka ini menjaga diri, tak suka meminta-minta. Miskin tapi tidak suka menunjukkan kemiskinannya. Fakir tapi tidak suka meminta-minta. Sehingga ramai masyarakat fikir mereka ini orang macam itu. Pada zaman Nabi banyak seperti itu. Ini kadang sekarang ni bukan miskin, malah menunjukkan kemiskinannya. Dia tak miskin, pura-pura miskin. Macam mana? Tapi Allah bagi tahu, walaupun mereka ni tak suka meminta-minta, wahai Muhammad, sehingga tak ramai yang tahu bahwasanya mereka itu orang miskin, bahkan ramai yang menyangka mereka ni kaya, kamu boleh mengenali mereka. Ada tanda dia. Tanda dia kata Allah, ta'rifuhum bisimahum. Engkau dapat mengenali mereka bisimahum. Sima itu mana tanda. Ada tanda-tandanya. Yalah, gaya hidup orang miskin pasti sama dengan orang kaya lah. Mukanya mesti lain lah. Pakaiannya mesti berbeza lah. Iya, penampilan gaya hidup sehari-harian si miskin dengan si kaya berbeza. Kamu perhatikan tengok. Mukanya pun lain, kedua lain. Mungkin tangannya pun rasanya lain. Bulan lepas engkau jumpa dia Muhammad, bajunya macam hari ini, itu juga. Kamu boleh mengenali mereka dengan tandanya. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia ilhafan, dengan mendesak-desak, memaksa-maksa, tak. Mereka sangat menjaga harga dirinya. Malu rasanya nak meminta-minta. Selagi mereka masih ada sesuap nasi istilahnya, mereka tidak akan tunjukkan kemiskinannya. Mereka cukup faham hadis Nabi, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla.
tangan yang di atas, mana yang memberi, jauh lebih baik daripada tangan yang sehingga Nabi ini mengajarkan masyarakatnya membudayakan sebagai masyarakat yang suka memberi, bukan membudayakan masyarakat yang suka. Sebab itu pada zaman Umar bin Khattab sudah susah dicari sahabat yang miskin. Nabi ke hijrah ke Madinah, majoriti umat Islam miskin. Sahabat Muhajirin yang asalnya kaya raya di Makkah, karena pergi Madinah tak bawa harta, miskin. Di Madinah pula ramai orang miskin. 10 tahun Nabi jadi Nabi di Madinah, teruskan oleh Abu Bakar, tak sampai 3 tahun, teruskan oleh Umar. Pada zaman Umar sudah susah nak dicari orang miskin. Karena itu tadi mereka mengamalkan hadis Nabi. Nabi kata orang yang memberi lebih baik dari yang cemana supaya aku boleh menjadi orang yang belum. Pada zaman ada sahabat berjalan di jalan zaman sekarang lalu berselisih di jalan. Ini tanya B, saya nak tanyalah di mana ya daerah sini yang layak menerima zakat saya. B40. Mana ni kawan tu? Aku pun nak tahulah di mana ya agak yang layak. Mereka susah nak cari orang miskin. Pertama karena mereka sudah berubah status daripada penerima betulkan menjadi pemberi. Ditambah pula yang masih berstatus menerima, mereka tidak suka menunjukkan yang dia miskin. Itu cara membasmi kemiskinan yang paling berkesan. Hanya tak sampai 20 tahun negara Islam bebas dari kemiskinan. Karena rakyatnya memang berikan nilai Quran yang luar biasa. Yang luar biasa. Ini dia. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi orang-orang miskin di Masjid Nabawi yang Allah suruh Nabi sentiasa sabar menjaga mereka, mengasuh mereka, menemani mereka ini miskin bukan karena malas bekerja. Datang ke Madinah memang pendatang dan tak ada keluarga. Mereka bekerja hanya kalau ada sahabat suruh kerja dan dibagi upah. Umurnya masanya lebih banyak diabdikan fi sabilillah. Tapi ramai orang fikir mereka ni kaya karena tidak menunjukkan kemiskinannya. Sebab itu Allah turunkan ayat ini, hendaklah Nabi jangan terlepas pandang orang seperti ini. Mereka malu nak meminta-minta. Lainlah kalau si miskin datang minta itu senang, kenal. Jadi itu. Jadi sangat mulia. Sangat mulia. Orang seperti ini tidak harus dilepaskan karena justru orang-orang pengikut Nabi yang seperti inilah nanti yang punya jasa besar bagi kemajuan kejayaan Islam pada zaman dahulu. Sementara yang kaya raya, yang tak ikhlas ya ini munafik lah. Orang munafik kaya raya jemaah sekalian. Orang-orang terpandang. Kaya raya terpandang, pandai-pandai. Tapi apalah jasanya pada Islam. Kalau perang pun dia lari. Bila ada orang perang dia mengeluarkan banyak alasan agar diizin tak ikut perang dan lain sebagainya. Ini pujian Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas dalam beragama, walaupun mereka ini boleh dikatakan kalau bahasa sekarang masyarakat yang terpinggirkan, yang kurang bernasib baik. Dan Quran telah memberikan kita cara penilaian yang ikut Allah. Jangan kita menilai bila Allah bagi kesenangan pada A, maknanya Allah suka dia. Bila Allah bagi sesuatu pada B, maknanya Allah benci dia. Salah. Kala. Katakan itu. Kalau kita terlintas itu, kala. Oh, dia sekarang untung banyak. Oh, maknanya Allah sayang saya. Sekarang baru saya untung banyak. Sayang. Yang dia itu memang Allah tak suka. Sebab itu dia rugi. Sebab itu dia sakit tak sembuh-sembuh. Kala, katakan kala. Kalau kita tidak berfikir seperti Quran fikir, ya mana kita belum muslim sejati lah. Kita hanya mau mengikuti Islam bila ajaran Islam sesuai dengan kemauan kita. Itu tak boleh. Itu disindir oleh Allah dalam Al-Quran.
kan, kullama adha'alahum masyaufi, tu ada soal Baqarah tu. Orang munafik ini diibaratkan oleh Allah macam hujan lebat, ada petir. Setiap kali petir menyebar, kilat menyebar, mereka berjalan, kan. Tapi bila gelap, mereka berhenti. Apa maksudnya agaknya? Maksudnya, bila ajar agama Islam ni sesuai dengan kemauan mereka, mereka terima. Tapi bila ajaran Islam ni tak sama dengan kemauan mereka, nah, itu munafik namanya. Kalau munafiknya sudah profesional namanya munafik. Itu munafik itu dah profesional semua. Dia baca Quran, dia terima, oh, ayat ini bagus. Ini saya suka ni. Saya terima, saya yakin. Tapi yang ini payah ni. Ini tak boleh mana boleh macam. Munafik. Quran yang kata, ada dalilnya, baca surah Baqarah. Baru dikira muslim kalau kita tundukkan nafsu kita pada apa kata Quran. Bila Quran kata putih, ya kita terima putih. Walaupun mungkin kita tidak menyukai putih, tapi adalah kita berusaha untuk menyukai apa yang Quran kata. Berusaha untuk membenci apa yang Quran benci. Itulah mukmin sejati. Dan nanti dinilai oleh Allah di akhirat. Allah Maha tahu. Sudahkah kita seperti itu? Allah akan nilai. Begitu jemaah sekalian tafsir ayat ini. Sebelum tutup, dipohon keikhlasannya untuk memohon Allah Subhanahu wa taala cucu kepada arwah Datin Habibah telah meninggal semalam, Ananda Megat Umar Ali bin Haris. Mudah-mudahan Allah terima dia dan diberikan kesabaran pada orang tuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyatuhu wasirruh. Allahumma inna ibaduka du'afa ji'naka mukirrina bidunubina fa in taghfir lana fa inna ridaka halu fa in tatrudna faman narju siwak. Allahumma inna fulanan bin fulan Megat Umar Ali bin Haris fi dhimmatika wa habli jiwari kihi min fitnatil qabr wa adhabin nar anta ahlul wafa wal haq. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ij'al ma qadaitahu lahu ij'al ahlahu sabiran li balaik radiyan li qadaik syakiran li namaik. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina saghirina kabirina dhakarina wa unthana syahidina wa ghaibina. Allahumma rabbana man ahyaitahu minna fa ahyihi ala islam wa man tawaffaitahu minna tawaffahu ala al-iman. Allahumma anta rabb bukan ladzi qadaita Megat Umar Ali bin Haris, anta khalaqtah anta razaqtah anta hadaita al-islam anta qabatta ruhah anta ta'lamu sirrah wa alaniyatah ji'na sufa'a faghfir lahu dhanbaha. Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluh anta a'lamu bih
Allahumma in kana muhsinan fasid bi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Allahumma inna abdaka al-hakir ila rahmatik al-faqid mikat Umar Ali bin Haris kharajat min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuha wa hibauha fiha ila dhulmatil qabri wa ma yalaqi kanat yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka rasul anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazalat bika wa anta khurun manzul biha asbaha faqiran ila rahmatik anta ghaniyun an adabik qad ji'naka raghibina ilaik syufa'alah kihfinatal qabri wa adabih fafsih lahu fi qabri ja'afil ardu an jambayh laki birahmatikal amd min adabik hatta tab'athuhu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha du'a wa mikal istijabah istajib du'ana ya mujibah da'wat. Allahumma hadha du'a wa alaika syukran wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tarudana khaibin wa la taj'alna bidu'aika minal ashqiya inin nadimin al khasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.